dan bagi rohmu juga. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Sesudah itu hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang terdahulu masuk dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, ia telah mengatakan padaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Mereka bertanya padanya, "Siapakah orang itu yang berkata padamu, angkatlah tikarmu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Hamashiach. Hari ini adalah hari yang paling bahagia yang akan kita lihat, yaitu pemanunggalan seorang putri dan tuan yang akan kita selenggarakan pada waktu ini. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah ketika melihat ciptaannya itu tidak dikatakan itu jelek, tapi dikatakan itu baik dan sangat baik. Menunjuk pada artinya bahwa segala sesuatu yang keluar dari atas atau datang dari atas itu baik adanya. Artinya, di dalam pikiran Allah, di dalam kalbu yang terdalam Allah, tidak pernah terlintas sedikit pun untuk menciptakan sesuatu atau manusia itu bertentangan dengan kodratnya, dengan sifatnya, dengan keberadaannya. Nah, kita tahu bahwa Allah itu suci, Allah itu murni, dan Allah itu mulia. Makanya yang keluar dari Allah itu pasti identik dan hampir sama dari pokoknya. Artinya bahwa manusia itu kudus, manusia itu suci, manusia itu tak bertekad di hadapan Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus 1:4, Kejadian 1:26-27, bahwa
manusia dikatakan sebagai gambar Allah yang tanpa cacat. Artinya apa? Artinya manusia itu mulia. Semua ciptaan yang Allah ciptakan tidak dikatakan sebagai gambar. Hanya manusia. Menunjuk pada artian bahwa manusia ini adalah makhluk yang termulia dari segala makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Termasuk malaikat itu tidak lebih mulia daripada manusia. Mengapa demikian? Malaikat hanya satu dunia. Tetapi manusia mempunyai dua dunia. Jasmani dan rohani. Makanya manusia itu ada awal tapi tidak ada akhir. Ada awal karena dia diciptakan, tidak ada akhir ketika roh meninggalkan tubuh. Manusia itu tetap hidup. Karena mulianya inilah. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak pernah membiarkan manusia itu terkungkung di dalam kesesatan, terkungkung di dalam penajisan, terkungkung dalam keterpisahan. Tetapi ingin supaya manusia kembali kepada apa yang telah dirancangkan dari semula. Makanya Sang Sabda menjelma. Makanya Sang Sabda mengambil bagian di dalam dirinya yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat martabat manusia seperti apa yang ditentukan dari semula. Karena itulah tidaklah heran di dalam pelayanan Yesus selalu membuka tangannya. Ketika dia di kolong Bethesda, dia melihat ada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Ketika ada kolam bergerak, didahului oleh orang-orang yang bisa jalan. Ya, mengapa kamu tidak pergi ke sana? Aku didahului oleh mereka. Nah, Yesus sebagai manusia yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda, tujuannya adalah membalikan manusia kepada fitrahnya. Maka dia ditolong, ya, dia diampuni, dan dia disembuhkan. Nah, bukti bahwa dia diampuni dan disembuhkan, suruh mengangkat tilamnya atau tikarnya dan berjalannya pulang. Nah, orang-orang Farisi yang melihat seperti kali apple to be dead. Dia tidak tahu bahwa Yesus ini adalah jelmaan daripada Sang Firman yang tinggal dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Nah, kasus semacam ini bukan hanya kuasanya berhenti kepada Yesus ketika Yesus itu naik ke surga, tetapi kuasa yang sama dimiliki oleh Petrus yang bisa membangunkan Tabita yang mati. Menunjuk pada artian bahwa kuasa yang sama tidak pernah berubah, tidak pernah pudar, tetapi tetap sama dari dulu sampai sekarang. Karena roh Allah tinggal di dalam gereja. Karena itulah minggu ini kita diingatkan bahwa Allah mengingatkan bahwa kita selalu suci, murni, tak bercacat di hadapan Allah. Sebagai suatu respon dan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka tidak ada lain kita memberikan diri kita, membuka mulut kita, melangkahkan kaki kita untuk mengabarkan berita kesukaan, agar supaya mereka yang mati itu bisa hidup. Sebagaimana orang yang masuk kolam itu adalah menunjuk kepada baptisan itu sendiri. Bahwa di dalam baptisan
segala dosa, segala penyakit, segala ketidakbenaran itu telah dikuburkan. Yang muncul adalah kebenaran, yang muncul adalah kesucian, yang muncul adalah keharmonisan hubungan dengan Allah. Karena itulah kolam di mana orang itu berubah adalah merupakan bayang sama tentang baptisan itu sendiri. Bahwa di dalam baptisan ini kita mengalami apa yang dialami oleh Kristus, baik kematian maupun kebangkitannya yang terjadi 2000 tahun yang lalu oleh Roh. Makanya baptisan juga dikatakan baptisan Roh. Dan baptisan ini tidak ada kait-mengkait dengan bahasa lidah yang diartikan oleh banyak orang. Tetapi baptisan ini adalah masalah sakral, menyatunya manusia dengan Allah. Dan di sanalah sebagai titik pijak kita tidak lumpuh lagi, tetapi kita bisa berjalan. Kita tidak berdosa lagi, tetapi kita dalam kesucian. Kita tidak terbelakang lagi, tapi kita maju bersama-sama dengan Allah. Karena baptisan adalah merupakan titik pijak awal untuk mencapai teosis. Karena itu hidupi hidup suci bersama-sama dengan Allah melalui baptisan dan tidak lanjut, supaya kehidupan kita tetap murni, tetap baik, dan tetap terpuji dalam Allah. Sebagai prinsip, tetaplah hidup di dalam kesucian, tetaplah hidup di dalam kebajikan, tetaplah memberi diri kepada Allah. Karena di sana kekuatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, Tuhan